Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ya, sama-sama kita hormati para ustaz, para alim ulama, cerdik pandai, seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga dengan kesemuanya itu kita mampu meninggalkan tempat tidur kita menuju tempat yang paling mulia di sisi Allah, yakni rumah Allah, dengan tujuan adalah untuk mengabdikan diri selaku seorang hamba kepada Sang Khalik Maha Pencipta. Semoga pengabdian kita yang dilandasi dengan nawa itu yang ikhlas lillahi ta'ala dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita mohon kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan salawat kita merupakan modal kita sebagai modal bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau kelak. Di saat itu tiada syafaat selain daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jam 4 lewat berapa itu? Pak Ketua SMS jadwal pada malam hari pada subuh ini yaitu Bapak Toto Prasetyo LC. Tapi beliau SMS kalau seandainya terlambat mohon maaf saja Pak Mun. Nah, jadi Pak Ketua minta pula saya untuk menggantikan beliau. Jadi pada kesempatan ini akan kita bicarakan masalah zakat. Zakat adalah rukun Islam dan ini harus sama-sama kita laksanakan. Karena kata Rasulullah, buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal hajj wa shaumi Ramadan. Telah dibangun Islam itu kata Rasulullah 5 dasar. Jadi artinya kelima-limanya itu wajib kita tegakkan, wajib kita laksanakan. Apabila salah satu daripada rukun tersebut kita abaikan, kita lalaikan, ya berarti kita tidak mendirikan Islam, tidak tegak Islam pada diri kita. Jadi kita membahas sekarang masalah zakat, ya, karena kebetulan saya di kampung ini sebagai UPZ, unit pengumpul zakat untuk Kampung Dayu. Untuk periode ini, alhamdulillah pada Maret besok SK saya sudah habis. Jadi sudah banyaklah apa-apa yang dihasilkan daripada zakat tersebut. Ini bukan menyebut-nyebut ya. Ini adalah sebagai untuk motivasi bagi para agniya. Karena agniya inilah orang-orang kaya inilah yang diwajibkan berzakat. Jadi kalau bagi orang fakir dan miskin, rukun Islam itu cuma 3 saja yang bisa dilaksanakan: syahadat, sholat, dan puasa. Kalau zakat dan haji itu khusus bagi orang
yang beruang, bukan beruang ya, beruang, yang dalam agama istilahnya disebut dengan al-dunia, orang-orang yang kaya. Kalau orang fakir dan miskin jadi tiga saja hukum Islam itu yang bisa ditunaikannya. Di dalam Al-Quran ada lebih kurang 80 kali Allah menyebut, Allah memerintahkan untuk perintah zakat tersebut yang digandeng dengan perintah sholat. Jadi ada 3 ayat, ada 3 perintah di dalam Al-Quran itu yang digandeng oleh Allah. Yang pertama sekali, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat Allah, taat Rasul. Jadi tak ubahnya kita sebagai memakai celana 2 kaki, 2 perintah yang sekaligus harus kita laksanakan. Kalau salah satu di antaranya kita laksanakan, kalau manusia membilang, kalau kita misalnya pakai celana cuma sebelah lalu kita jalan, apa kata orang kira-kira terhadap kita? Kalau senewen, lah rusak pada lah sakit, ya. Dia celana itu 2 dipasang cuma 1 jalan, orang pasti menilai ini sakit. Dan ini apa yang dikatakan demikian? Kalau Allah perintahkan 2 itu harus kedua-duanya kita laksanakan. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat Allah, taat Rasul. Karena Allah mengutus Rasul itu untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi Allah turunkan Rasul untuk memberi contoh, memberi pelajaran kepada kita bagaimana seluruh ibadah kepada Allah itu. Itulah gunanya Rasul. Jadi kalau kita taat kepada Allah, enggak taat kepada Rasul, maka taat kepada Allah itu batal disebabkan kita tidak taat kepada Rasul. Kemudian yang kedua, aqimis shalah wa atuz zakat. Tidak sekali Allah mengatakan dalam Al-Quran 80 kali, menurut ahli tafsir 80 kali Allah mengulang-ulang aqimis shalah wa itaiz zakat, aqimis shalah wa itaiz zakat, sampai 80 kali. Penting tuh enggak penting? Bapak dan Ibu, penting atau enggak penting loh? Biar ada interaksi antara jemaah dengan. Jadi kalau kita menyebutnya terus tak ada bertanya sama jemaah mungkin tidur sekian apapun suara yang kita lontarkan. Kalau 80 kali Allah mengatakan wajib sholat dan zakat itu penting, itu tidak penting, sangat penting sekali. Percuma kita sholat kalau kita tidak membayar zakat. Apa kata hadis Rasulullah SAW? Orang yang tidak berzakat tersebut nanti di akhirat akan dijadikan hartanya itu dengan seekor ular yang sangat besar, melilit badannya dan lehernya dan akan menerkam kepalanya. Hartanya itu mengatakan, akulah hartamu yang engkau simpan, yang tidak engkau zakatkan. Kalau kita berpikir secara logika, di akhirat kita senang mewah, di akhirat kita disiksa oleh harta kita sendiri. Ironisnya, kita kaya tapi tidak mengeluarkan zakat. Sholat kita batal, sama dengan 2 perkara yang digandeng oleh Allah, lalu 1 saja kita laksanakan. Berarti yang sholat kita batal. Kita diterkam oleh ular yang sangat besar tadi dan kita diseret ke neraka. Kemudian yang ketiga, ayat Al-Quran yang berdampingan adalah waskurli waliwadayya, bersyukurlah kepadaku dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini sudah kita bahas, mungkin kalau tidak salah dalam Qabla Zuhur beberapa waktu yang lalu.
Jadi yang kita bahas sekarang adalah masalah zakat. Lalu kalau kita seorang muslim, seperti ada yang telah kita katakan tadi, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Kalau kita agnia, kalau kita orang kaya, kalau kita orang mampu, 5-5-nya wajib bagi kita. Kalau kita fakir dan miskin, 3 saja yang kita ambil. Zakat sudah barang tentu. Sebab zakat ini ada pertama haulnya, waktunya. Yang kedua nisab daripada harta tersebut. Kalau harta kita tidak cukup 1 nisab, maka kewajiban zakat tidak ada pada kita. Nah, berapa nisabnya? Nisab daripada harta itu adalah disetarakan dengan emas. Apabila dalam waktu haul 1 tahun kita memperoleh rezeki sama dengan dapat kita membeli 85 gram emas, maka kita sudah termasuk agnia. Kita sudah mampu termasuk muzaki. Muzaki artinya orang yang membayar zakat. Berikan haknya mustahil, orang yang berhak menerima zakat. Kalau tidak kita keluarkan, sama dengan kita memakai celana sebelah kita dibeli orang, kalau baru karena baca ya nasaki. Jadi itulah nisab daripada harta tersebut. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun kita memperoleh penghasilan sebanyak setara dengan 85 gram emas. Kalau sekarang emas kalau taruh kita 1 juta berarti sekitar 85 juta penghasilan kita setahun itu kita sudah wajib zakat. Tapi emas sekarang belum sampai 1 juta 1 gram ya, ada sekitar 7 atau 800. Entah 7, kalau 7 kali 2 14 tambah setengah 3,5 berarti sekitar 2 juta lebih. Di sekitar 700 lah, 700.000 satu. Kalau emas misalnya sekarang tahun 22, tahun 20, tahun 23. Jadi pokoknya yang 1 emas itu, yang 1 emas yang kita beli di toko emas itu 2 gram setengah, 2,5 gram. Jadi ukurannya 1 nisab itu adalah 85 gram emas. Apabila penghasilan kita, apakah kita seorang petani, pedagang, guru, dokter dan segala macamnya, apabila mencapai sampai 85 gram emas penghasilan kita, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, bagaimana kalau kita bayar per bulan? Tidak apa-apa. Itu adalah untuk meringankan beban kita. Misalnya kita seorang karyawan atau di BUP atau PT BIM, sebulan kita terima gaji 6 juta. 6 juta kita keluarkan 2,5%. Jadi zakatnya 2,5% zakat mal, zakat harta. Jadi kalau 6 juta berarti 1 bulan kita mengeluarkan 150.000. Itu yang zakatnya. Karena zakat itu adalah sebagai pembersih daripada harta kita. Bagaimana cara mengeluarkannya? Apakah dari penghasilan bruto, dari penghasilan kotor? Ya. Jangan dikeluarkan pula dulu bayar utang kedai, bayar cicilan Honda, bayar sewa rumah, tinggal nanti 3 juta, dah habis, dah termasuk mustahil, dah siapa masuk musaki kita lagi, dah termasuk membayar zakat lagi. Bayar zakat dulu dari 6 juta tadi, baru kita bayar sewa rumah. Berarti harta kita itu sudah bersih. Karena zakatnya itu, kalau
kalau kita ibaratkan ikan itu adalah sisinya, tulangnya, sirip-siripnya itu, tainya, itulah yang zakat itu. Makanya keluarga Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat. Pada suatu ketika ada orang mengantarkan zakat kepada Rasulullah, lalu dimakan oleh cucu beliau. Beliau suruh muntahkan. Jadi keluarga Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat kecuali hadiah. Kalau namanya zakat, keluarga Rasulullah tidak boleh makan zakat, disuruh muntahkan. Karena kata Rasulullah, zakat itu tidak boleh untuk kita. Kata Rasulullah SAW. Jadi zakat itu adalah pembersih, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 103, khudz min amwalikum shadaqatun, ambil. Jadi sebetulnya zakat itu adalah tugasnya umarah, tugasnya pemerintah, tugasnya penguasa, mewajibkan zakat. Kalau perlu penguasa itu menghitung, mentotal kekayaan masyarakatnya supaya bersih. Kadang-kadang ada orang zakat, perdagangannya dizakatkan, kebun sawitnya berpuluh-puluh hektar nggak ada dikeluarkan zakatnya. Sama dong, sama aja bohong. Pokoknya yang kita zakatkan itu semua hasil penghasilan kita yang bersih, jangan yang kotor. Sebaliknya saya kasih ceramah di Polres waktu itu bulan Ramadan. Selesai saya kasih ceramah, di stop dulu. Mau tanya Pak Haji gitu ya. Jadi sebab di sana saya sebut karena kalau yang kita zakatkan itu yang bersih. Misalnya kita jadi banking, ya, kita seorang penegak hukum misalnya, kita diambil oleh sebuah klub, apakah klub itu ya hasilnya tak jelas, kita diambil, kita dibayar di situ, ya. Misalnya ada kafe-kafe yang tak jelas, kita sebagai banking di situ, itu berarti haram. Yang dijual di situ bukan yang barang haram, bukan yang barang halal, maka kita sebagai banking diambilnya sebagai keamanan di sana. Maka harta itu tidak wajib kita zakatkan, berapapun penghasilan kita, ya. Atau dari harta judi, suara belah akhir-akhir ini saya dengar ada yang judi melalui online itu, nanti dizakatkan itu bersih. Itu adalah suatu pemikiran yang sangat salah sekali. Karena yang kita zakatkan itu harus harta yang halal, halal dan thayyibah. Itu yang kita bersihkan. Kalau barang sudah kotor, tak bisa dibersihkan. Dari penghasilan kotor, tak bisa. Dari misalnya korupsi, kita zakatkan, tidak bisa diterima. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi yang kita zakatkan itu dari penghasilan kita yang bersih. Apakah kita seorang petani? Apakah kita seorang pengusaha yang sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Rasulullah? Itu yang kita zakatkan. Jadi haulnya 1 tahun, zakatnya 2,5%, nisabnya sebanyak 85 gram emas. Dan zakat itu adalah sebagai pembersih daripada harta kita. Kalau seandainya harta kita tidak kita bersihkan, ada kalanya Allah di dunia sudah mengambil secara paksa. Gimana caranya? Kata Rasulullah, orang yang mencampurkan harta yang zakat dengan hartanya tidak membayarkan zakat, artinya kadang-kadang setahun rumahnya terbakar, usahanya bangkrut, anaknya ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, kita mikirkan kenapa dicari ke dokter, malah dokter spesialis tak nampak penyakit. Itu Allah
yang memberikan penyakit supaya dia kalau di dunia diberikan itu berarti Allah masih sayang. Apa kira-kira? Coba koreksi diri kita. Kenapa ya anak saya baru 4 tahun umur sudah usus buntu, ya? Baru 4 tahun, baru 5 tahun sudah punya banyak macam-macam penyakit yang sama dengan penyakit orang dewasa. Introspeksi diri, bersinar yang kita berikan kepada anak dan keturunan kita. Jadi ini penting. Bukan sekali Allah mengatakan dalam Al-Quran 80 kali. Jadi mari kita introspeksi diri kita. Jangan sampai kita apa yang kita usahakan itu hanya hak kita saja. Masih banyak hak orang fakir dan orang miskin dalam harta kita tersebut. Jadi karena waktunya sangat terbatas nih, jadi mungkin pada kesempatan ini itu aja yang dapat disampaikan supaya kita hendaknya membayarkan zakat, terutama kepada orang aghnia, kepada orang-orang kaya. Yang orang kaya itu ukurannya kalau menurut agama itu kalau hartanya cukup senisab itu sudah termasuk muzaki, orang yang wajib membayarkan zakat. Kalau tidak sampai harta satu nisab maka kita termasuk mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan hanya dapat memotivasi kita, mengintrospeksi diri, menghitung-hitung penghasilan